naluri manusia yang berkuasa biasanya ingin mempertahankan kekuasaannya. Apalagi ketika dia merasa kekuasaannya telah membuat dia berada di zona nyaman. Maka hampir semua manusia yang berkuasa di semesta ini akan mempertahankan kekuasaannya dengan menciptakan suatu sistem. Dan sistem itu bisa saja sebuah konspirasi. Di mana dengan sistem itu dia akan membungkam semua manusia lain yang dianggap menjadi penghalang untuk melanggengkan kekuasaan. Makanya ada yang namanya teori konspirasi. Yang gampang untuk terjebak teori konspirasi adalah orang-orang yang sudah kehilangan daya kritis berpikirnya. Sudah kehilangan daya kreatif di dalam pola pikirnya. Manusia-manusia robot-robot biologis yang setiap hari sibuk menjalankan rutinitas yang dianggap kebenaran. Padahal itu hanyalah kebohongan yang diulang-ulang oleh teori konspirasi dan itu telah membungkam semua manusia. Sehingga tidak heran ya, berita-berita tentang orang-orang yang seolah-olah sudah menjalankan kebenaran, tetapi perilakunya jauh dari harapan masyarakat, bahkan melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat. Dan hari ini kita mendengar di tempat ini ada sejumlah santri yang kemudian dimakan oleh gurunya sendiri. Di tempat itu ada sekelompok santri yang dimanfaatkan oleh katanya ustadznya sendiri. Luar biasa ya. Bahkan ada berita bagus, seorang mahasiswi kemudian kesurupan dan ditolong oleh seseorang, dan kemudian saat dia kesurupan kemudian dinodai kehormatannya oleh orang yang setiap hari menjalankan rutinitas. Bahkan saking rutinnya, ya, keningnya saja sampai hitam, saking rutinnya itu. Itu karena sujudnya cuma fisiknya saja, tidak melibatkan jiwa, tidak melibatkan batin. Itulah manusia-manusia yang disebut dengan robot-robot biologis, menjalankan rutinitas tetapi tidak berdampak sama sekali untuk membangun akhlak, membangun kesadaran. Dan yang semacam ini, kok jumlahnya semakin hari semakin banyak. Inilah keberhasilan teori konspirasi yang telah membungkam setiap manusia menjadi bodoh, hilang daya kreatif, hilang daya kritis, sehingga menganggap apapun yang dilakukan dia seolah-olah kebenaran, padahal itu adalah ciptaan dari teori konspirasi itu. Dan mereka yang takut kehilangan kekuasaannya, takut kehilangan berkah dari kekuasaannya, karena mereka sudah berada di zona nyaman. Apalagi kalau penjajahan itu dilakukan atas nama agama dan Tuhan, itu paling mudah. Sebut saja ini kata Tuhan, ini sebut saja kata Nabi, sebut saja kata Rasul, walaupun tidak masuk akal, orang yang kehilangan daya kritisnya, daya kreatifnya, pasti akan melakukannya, seolah-olah dia sudah menjalankan kebenaran. Oleh karena itu, hari ini, saya ingin menyampaikan selamat buat para sahabat yang terpilih, baik yang hadir di sini maupun yang mendengarkan kajian ini di rumahnya masing-masing. Karena hari ini saya akan mencoba menodai keperawanan Al-Quran. Jadi kita nodai sedikit keperawanan Al-Quran ini. Karena sampai sekarang Al-Quran ini masih perawan. Hanya disentuh-sentuh aja bagian luarnya, dibaca oleh banyak orang, tetapi esensinya, kedalaman maknanya hampir tidak pernah disentuh. Oleh karena itu kajian hari ini sangat berbahaya, karena akan membuat seseorang menjadi sadar